Kami tidak akan berhenti percaya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah selalu punya rencana yang baik dalam hidup kami. Dan Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siang ini kau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, mari nyatakan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi dan pimpin hamba-Mu Roh Kudus di dalam menyampaikan firman Tuhan. Yang kau percaya, yang hamba-Mu percaya akan memberkati setiap kami. Yang mendengar, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat siang. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara untuk pertama kalinya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rama, saya melayani di satu gereja yang namanya NDC. Bersama dengan Gembala Sidang saya, Pastor Yosia, sudah 31 tahun bersama-sama membangun dari awal, dari nol gereja ini sampai hari ini. Dan saya ingin mengatakan senang sekali ketemu dengan saudara semua. Satu kehormatan buat saya diberikan kesempatan berada di atas mimbar ini untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Firman Tuhan hari ini di sesi yang kedua ini saya beri tema The Potter and the Clay. Penjunan dan tanah liat. Dan mungkin saudara ketika saudara dengar judul ini, saudara sudah membayangkan bahwa ini akan bicara soal proses pembentukan. Karena kalau saudara lihat nanti, bicara soal penjunan dan tanah liat ini bicara soal pembentukan Tuhan. Nah saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kalau kita jadi anak Tuhan, itu artinya kita adalah orang-orang yang harus siap untuk masuk dalam proses pembentukannya Tuhan. Karena seorang bapak pasti mendidik anaknya. Betul gak? Bapak yang benar pasti mendidik anaknya. Bapak yang benar pasti memproses anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak ini jadi dewasa. Nah saya ingin kita melihat, membaca di dalam Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Yesaya pasal yang ke-28 ayat 23 sampai 29. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 23, saudara baca ayat 24. Nanti ayat yang ke-29 kita akan membacanya bersama-sama. Saya mulai ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Silakan ayat 26. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala dan jintan putih dengan tongkat. Ayat 29 kita baca sama-sama. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudara, salah satu rencana Tuhan dalam hidup kita yaitu itu membentuk kita supaya kita jadi pribadi yang dewasa. Waktu kita baru bertobat, waktu kita baru mengenal Tuhan, kita disebut bayi rohani. Dan waktu kita masih bayi, segala sesuatu itu gampang kita peroleh. Saudara sadar gak, saudara ingat gak, waktu saudara baru kenal Tuhan pertama kali jadi bayi rohani, rasanya doa kita itu cespleng saudara. Kita minta apa langsung dapat, kita doa apa langsung terjadi, kita mohon apa langsung Tuhan kasih. Betul gak saudara, ada yang ngalamin? Atau gak pernah ngalamin semua? Kasihan dulu saudara. Waktu kita jadi bayi rohani, rata-rata orang yang saya tanya, ya, mereka bilang apa? Pak, kenapa ya dulu waktu saya baru kenal Tuhan, doa apa aja itu langsung dapat Pak. Tapi saya udah 10 tahun, 20 tahun jadi anak Tuhan, kok sekarang doa apa gitu lama gitu loh. Mintanya susah, dulu minta apa langsung Tuhan kasih. Nah kenapa saudara? Karena saudara waktu itu masih bayi.
Bayi tidak bisa menyediakan segala sesuatu sendiri. Bayi tidak bisa disuruh nunggu. Kalau saudara punya bayi, anak saudara nangis, saudara lagi masak, saudara bilang tunggu ya sampai mami kelar masak, mati itu anak saudara. Kalau bayi kita nangis, apa yang kita lakukan? Kita tinggalin semua aktivitas kita, betul gak? Kita samperin tuh bayi, kita lihat, kita pegang pantatnya, pek gak basah, berarti bukan ngompol. Apa berarti? Kalau nggak ngompol berarti apa? Lapar. Buru-buru bikinin susu, kasih dia minum, cep, langsung diam dia. Kita nggak bisa suruh dia nunggu. Kenapa? Karena dia masih bayi. Itulah sebabnya waktu saudara masih bayi rohani, saudara minta apa langsung dikasih, minta apa langsung dikasih. Saudara belum belajar yang namanya nunggu. Tapi pada waktu saudara udah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen, saudara mesti belajar sesuatu sesuai dengan perkembangan umur saudara. Bisa ngerti? Anak kita pun juga begitu. Bayi kita sediain segala sesuatu, setahun masih kita sediain. Kalau udah 5 tahun kita mulai berubah. Apa yang bisa diambil, diambil sendiri. Apa yang bisa dia lakukan, kita suruh dia lakukan sendiri. Betul saudara? Tuhan itu juga gitu sama kita. Karena itu Tuhan paling pusing sama orang Kristen yang gak pernah mau dewasa. Memang bayi itu lucu saudara. Anak kecil itu lucu. Saya ingat waktu anak saya umur 2 tahun atau 3 tahun gitu. Tiap kali saya pulang kantor, masuk rumah, ketika saya buka pintu kayu, habis pintu pagar, teras, pintu kayu, saya buka kuncinya, jepret, kedengeran kan. Anak saya di atas, kalau lagi di atas di kamar langsung keluar. Dia ngecek dulu, dia panggil, Dedi, nah dia ngecek benar gak Dedinya yang pulang. Kemudian saya bilang, iya Dev, wah begitu dia tahu saya yang pulang, dia buru-buru turun dari atas ke bawah, dan kemudian apa, ketika lihat saya saudara, dia lari, ya secepat anak 2 tahun lari lah. Kemudian dia tomprok saya, wah kita tuh kalau lagi capek-capek pulang ya, ditomprok sama anak, waduh capeknya hilang saudara. Udah lupa, udah gendong main, wah bercandain dia saudara, 2 tahun lucu, 3 tahun masih lucu, tapi kalau sekarang dia 17 tahun saudara. Dia dengar saya pulang, dia lari mau nomprok saya mikir berapa hari saya di rumah sakit. Dan udah gak lucu. Anak umur 15-17 tahun manja-manjaan sama kita udah gak lucu. Saudara dengar cerita ini ketawa, tapi kita mikir gak, jangan-jangan gua ini udah gak lucu di hadapan Tuhan. Berapa lama saudara udah dalam Tuhan? 10 tahun, 15 tahun? Karakter apa yang sudah saudara bangun selama 15 tahun? Saudara masih suka ngambek gak? Saudara masih suka tersinggungan gak? Itu karakter anak kecil saudara. Tapi orang dewasa itu orang yang punya hati yang besar. Tanda kedewasaan bukan karena saudara bekumis, bukan. Bukan karena saudara tambah berat badan, tambah tinggi, bukan. Dewasa itu bukan bicara soal umur, bukan bicara soal penampilan. Tapi dewasa bicara soal karakter. Yang ngerti katakan amin. Salah satu ciri orang dewasa, dia punya hati yang besar. Dia gak gampang tersinggung. Dia menilai segala sesuatu dengan bijaksana. Dia mengambil keputusan tidak dengan terlalu cepat. Dia akan mempertimbangkan dulu. Dia akan bicara tepat pada waktunya. Nanti kalau ada kesempatan saya bicara lagi di sini, saya akan sampaikan soal bagaimana kita dewasa di dalam perkataan. Nah ini tujuannya Tuhan saudara. Pembentukan Tuhan. Lewat apa? Lewat berbagai peristiwa. Tujuannya cuma satu. Supaya saudara menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu bukan gayanya. Banyak orang bilang saya mau menjadi seperti Kristus, rambutnya digondrongin. Emang dia tahu Kristus rambutnya gondrong apa enggak? Saya mau jadi seperti Kristus, bicaranya dilembut-lembutin. Bicaranya dialus-alusin. Emang dia tahu Yesus bicaranya seperti apa? Menjadi seperti Kristus adalah menjadi dewasa. Karakternya berubah. Tingkah lakunya berubah. Menjadi seperti Yesus. Nah saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, saya ingin kita melihat begini, bahwa pada waktu Tuhan membentuk kita, Tuhan itu tidak semena-mena. Ini yang harus saudara ketahui. Bahwa pada waktu Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu penuh dengan pertimbangan. Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu melihat karakter kita, dan dia penuh pertimbangan di dalam melakukan proses dalam hidup setiap saudara. Nah mari kita belajar sama-sama. Saudara siap belajar hari ini? Amin.
Apa pertimbangan Tuhan? Ada 3 pertimbangan Tuhan yang kita baca dalam ayat tadi. Pada waktu Tuhan ingin membentuk kita. Yang pertama, Tuhan mempertimbangkan lamanya proses pembentukan. Jangka waktu proses pembentukan. Dan saudara perlu tahu bahwa jangka waktu pembentukan tiap orang itu nggak ada yang sama. Kita baca dulu ayat 24 dan 25. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Jawabannya di ayat 25. Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Saudara-saudara, menurut saudara seorang petani, apakah kerjaannya terus-menerus mencangkul? Terus pagi, siang, malam terus gak berhenti seumur hidupnya nyangkul, bajak gitu saudara? Enggak kan? Sebab apa? Sebab ada proses selanjutnya setelah dia mencangkul dan membajak, betul gak? Artinya di sini kita tahu mencangkul dan membajak itu ada batas waktunya. Setuju gak saudara? Halo, sampai sini bisa ngikutin saya? Petani itu kan dia harus menanam. Berarti dia nggak terus-terusan nyangkul. Berarti mencangkul dan membajak itu ada batas waktunya. Setelah mencangkul, membajak, dia nabur benih. Pertanyaannya begini. Kapan seorang petani itu sudah tahu bahwa dia sudah bisa berhenti mencangkul dan membajak? Ayo. Siapa yang tahu? Petani itu kan mencangkul, membajak. Itu kan ada jangka waktunya. Nah pertanyaannya adalah, kapan seorang petani tahu bahwa proses membajak, proses mencangkul itu udah selesai, udah cukup nih? Kapan? Ayo, sementara saudara berpikir saya makan siang dulu deh. Kita lihat dari tujuannya aja. Tujuan petani itu mencangkul dan membajak itu apa saudara? Supaya tanahnya gembur, lembut. Artinya dia akan berhenti kalau dia sudah mencapai tujuannya. Masuk logika saudara? Tanah bicara soal hati kita. Mencangkul, membajak itu bicara soal prosesnya Tuhan. Ada banyak orang tanya sama saya begini, Pak kapan ya proses Tuhan ini berhenti? Pak kapan ya pergumulan saya berhenti? Menanyakan sesuatu yang saya nggak tahu jawabannya. Karena itu otoritasnya Tuhan. Tetapi yang saya tahu adalah belajar dari ayat ini, bahwa seorang petani itu berhenti mencangkul ketika dia sudah mencapai tujuannya. Ketika dia lihat tanahnya sudah lembut, ketika dia lihat tanahnya sudah gembur. Dan dari sini sebetulnya Tuhan kasih petunjuk, Allah itu akan berhenti di dalam prosesnya yang dia izinkan terjadi dalam hidup saudara. Ketika dia dapati hati saudara sudah lembut, sudah gembur. Kenapa kok begitu? Karena ada banyak orang di proses, kondisi hatinya itu gak mau lembut-lembut, keras. Dan saudara perlu tahu, kenapa proses dalam hidup kita seringkali panjang? Kita mesti evaluasi diri kita. Jangan-jangan waktu kita dibajak sama Tuhan, kita gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita gak mau ngikutin Tuhan, tanah hati kita keras. Seorang petani kalau dia belum mendapati tanah yang lembut, dia akan terusin itu mencangkul dan membajak. Masuk logika saudara? Dia gak akan berhenti. Sampai dia dapati tanah yang keras itu sudah lembut. Demikian pula dengan hidup kita. Seringkali kita ini ngeyel. Ngeyel tahu ya ngeyel ya. Kita ini bandel. Diproses sama Tuhan. Bukan tambah dekat sama Tuhan, lari. Kabur, marah sama Tuhan. Tanahnya bukannya lembut, kita terus kerasin. Semakin keras tanah hati saudara. Saya mau kasih tahu, semakin panjang proses itu akan terjadi dalam hidup saudara. Karena proses pembajakan, proses pencangkulan itu akan terus berlangsung kalau tanahnya hatimu masih keras. Itulah sebabnya kenapa ada orang-orang yang prosesnya panjang, gak berhenti-berhenti. Prosesnya lama, tapi di satu sisi ada orang-orang yang prosesnya cepat. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang-orang yang begitu diproses langsung nyerah. Tuhan, udah terserah Tuhan, saya ngikutin aja dah. Tuhan mau suruh saya apa, Tuhan mau apain saya percaya bahwa ini proses yang terbaik. Saya ngikutin aja. Nah ini prosesnya cepat saudara. Tapi kalau ada orang diproses Tuhan marah, emang Tuhan aja yang bisa kasih masalah. Nekat nih orang saudara, nantangin Tuhan.
Diproses Tuhan, nggak mau ke gereja lagi. Udah kalau udah begini, udah nggak ada gereja-gerejaan lah. Tuhan udah nggak sayang sama saya, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab. Saya mau kasih tahu, orang yang kayak begini nih prosesnya panjang. Tapi satu hal yang harus saudara mengerti, bahwa saudara tidak boleh menyamakan lamanya proses saudara dengan orang lain. Karena tiap orang diproses dengan jangka waktu yang berbeda. Sesuai dengan karakter hati kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ya kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Saudara nggak boleh bilang, Tuhan kenapa kok dia pendek prosesnya? Kenapa kok saya panjang? Kenapa kok dia sebentar doang? Saya ini lebih senior saudara. Saya ini lebih senior Tuhan dari dia. Saya ini lebih lama di gereja. Bangku gereja udah 10 saya rusakin. Dia baru 1. Kenapa kok saya yang udah lebih lama, prosesnya panjang. Tapi kenapa kok dia sebentar doang udah kelar? Mungkin dia cepat-cepat bikin tanah hatinya gembur. Karena seringkali saudara, makin lama dalam Tuhan, harusnya orang itu makin ngerti, makin merendahkan diri. Tapi kebanyakan orang Kristen makin lama dalam Tuhan, logikanya malah makin kencang. Saudara. Makin susah dibentuk, makin alot saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ingin proses dalam hidup saudara, itu waktunya pendek, cepat. Buru-buru bikin tanah hati saudara gembur. Nyerah aja sama Tuhan, berserah aja. Tuhan, saya mau ngikutin aja, saya gak mau ngomel Tuhan. Saya gak mau bilang Tuhan jahat, saya percaya Tuhan tetap baik. Saya mau ngikutin aja, Tuhan suruh ke kanan, saya ke kanan. Tuhan mau apain saya, terserah Tuhan. Karena saya tahu bahwa di dalam prosesnya Tuhan, Tuhan tetap jaga saya. Nah itu cepat tuh saudara. Saudara mau yang cepat apa yang lama? Yang cepat yang lama? Yang benar. Kalau saudara mau yang cepat, berserah sama Tuhan. Yang mau berserah katakan amin. Mau kita kasih tepuk tangan sebelum poin yang kedua? Hari ini poinnya 3, sekarang udah kedua, bentar lagi bisa makan. Tapi saudara nggak tahu di poin yang ketiga ada 60 poin kecil saudara tidak. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, waktu Tuhan memproses kita, yang pertama lamanya, yang kedua Tuhan mempertimbangkan cara pembentukan yang berbeda. Setiap kita tidak bisa dibentuk dengan cara yang sama. Kita baca dulu ya ayat 26 dan 27. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala dan jintan putih dengan tongkat. Saudara perhatikan ayat ini. Dua-duanya sama bahan dasarnya, yaitu jintan. Tetapi yang satu jintan hitam, yang satu jintan putih. Kalau saudara baca dengan teliti ayat 27, cara prosesnya jintan hitam dan putih sama gak? Beda, padahal bahan dasarnya sama. Nah kita ini sama-sama manusia. Coba pastikan dulu sebelah saudara manusia. Kita ini sama-sama makhluk hidup, manusia, ciptaan Tuhan. Tetapi kita diproses dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena karakter tiap saudara itu gak ada yang sama. Dan Tuhan tidak bisa memproses saudara yang karakternya beda-beda dengan cara yang sama, gak mempan. Tapi di dalam kebijaksanaannya Tuhan, dalam kemahatauannya Tuhan, dalam pengenalannya Tuhan terhadap hidup kita, dia akan memproses kita sesuai dengan karakter kita dengan cara yang paling tepat untuk kita. Seperti jintan hitam dan jintan putih. Prosesnya jintan hitam gak bisa dipakai di jintan putih. Prosesnya jintan putih gak bisa dipakai di jintan hitam. Saudara dengan orang di sebelah saudara, prosesnya saudara gak bisa dipakai untuk membentuk orang di sebelah saudara. Demikian pula sebaliknya. Mungkin di sini ada yang punya anak kembar. Anak kembar identik pun saudara, tidak bisa diproses dengan cara yang sama. Walaupun secara penampilan dia kembar identik, tapi tetap karakternya ada yang beda. Betul gak saudara? Saudara mungkin punya 2 anak, ada yang lebih dari 2, 3? 3, ada yang 4? Masih kedikitan, 5? 11? Kita tahu kalau kita punya lebih dari 1 anak, walaupun anak ini lahir dari rahim yang sama, kita gak bisa proses dengan cara yang sama. Betul gak? Betul ya Pak ya? Gak bisa proses dengan cara yang lama, ini ada 2 anaknya nih.
pasti masing-masing beda karakternya. Dan gak selalu kita bilang yang cewek lebih lembut dari yang cowok, belum tentu. Ada juga laki-laki hatinya lembut. Kita gak bisa ngomong sama yang ada anak yang gak bisa kita ngomong muter-muter. Ada anak yang hatinya lembut, kita gak bisa ngomong langsung, "Cus, kamu gak boleh begini ya." Waduh, luka dia. Jadi gimana ngasih tahu dia? Mesti drakor dikit, saudara. Pakai cerita kayak begini, ini ada upik abu, gini-gini nih. Nah, kamu lihat nih, kalau begini kamu seneng gak punya teman gini? Gak seneng. Kamu juga gak boleh begitu. Kalau gitu nanti kamu gak disenengin. Dia ngerti. Tapi anak yang satu lagi diceritain upik abu, dia sebel. Mami mau ngomong apa sih? Cerita upik abu, pindah Cinderella, pindah Aladin. Sebenarnya mau cerita apa sih? Udah ngomong aja yang benar. Iya, lu gak boleh begitu. Kalau lu begitu egois, temen lu tuh sebel sama lu semua. Oh, dari tadi cuma mau ngomong gitu doang. Panjang beeng katanya. Diomongin langsung dia bisa terima. Sedangkan yang satu lagi gak bisa terima. Rahim lahir dari rahim yang sama loh. Tapi kita gak bisa proses dengan cara yang sama. Kenapa saudara berpikir bahwa saudara bisa diproses dengan cara yang sama dengan orang di sebelah saudara? Tuhan, kenapa kok dia diprosesnya caranya lembut? Kenapa kok saya keras? Karena Tuhan tahu kamu tuh hatinya kayak batu. Tampang boleh malaikat, kelakuan malaikat pencabut nyawa, saudara. Tuhan mengenal setiap kita. Saudara percaya itu? Amin. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu, oh itu bapak-bapak. Walaupun tampangnya garang, kumisnya kayak satpam, tapi hatinya lembut. Gak usah pakai cara keras-keras. Disentil sedikit, tek udah bertobat dia. Tapi itu ibu, oh maaf ibu-ibu gak ada di sini di gereja saya ngomongin ibu-ibu. Waduh, kelihatannya rohani, kalau lagi penyembahan kayak malaikat, muka ngadap sorga, air mata, air ingus, air liur keluar semua kalau lagi nyanyi. Tapi hatinya kerasnya kayak batu, itu gak bisa disentil. Disinggung aja gak bisa, itu mesti dilindes katanya Tuhan. Lah Tuhan pakai cara yang lebih keras. Kenapa? Karena Tuhan tahu dengan cara itulah dia bisa berubah. Dan Tuhan pakai cara itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah komplain dan membandingkan caranya Tuhan memproses orang lain dengan memproses diri saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah menggunakan cara yang sama. Tapi percayalah, Tuhan akan menggunakan cara yang paling tepat untuk memproses saudara. Karena dia mengenal siapa saudara. Dia tahu karakter kita. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah saudara-saudara, karena caranya beda-beda, Tuhan juga pakai sarana yang berbeda. Nah ada 3 sarana yang umum dipakai Tuhan. Mungkin ada lebih, tapi saya berikan 3 saja yang umum. Tuhan memakai sarana yang namanya masalah untuk memproses kita. Ini yang paling umum kan. Mungkin hari ini ada yang punya masalah, saudara lagi diproses Tuhan lewat masalah. Kenapa? Tuhan tahu ada orang yang kalau kena masalah, dia langsung cari Tuhan. Ini Bapak sensitif sekali dengan masalah. Dia ingat Tuhan kalau dia punya masalah. Kalau dia nggak punya masalah, dia kemana-mana. Dan pendetanya pun tahu kalau nih Bapak datang, lagi ada masalah. Minggu depan datang lagi, kayaknya rada berat nih. 2 minggu dia ke gereja. Begitu 3 bulan, berat banget nih masalah, udah mau mati kali dia nih. Jadi ukuran beratnya masalah tergantung berapa lama dia datang. Karena pendetanya pun tahu, ini orang hanya datang ke gereja kalau ada masalah. Tuhan bentuk orang itu pakai masalah. Kalau udah mulai menyimpang-nyimpang, kalau udah mulai lupa Tuhan, diizinkan ada masalah. Orang itu kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap masalah yang kita alami itu di dalam pengetahuannya Tuhan. Untuk membentuk karakter kita. Tapi ada orang yang mempan lewat masalah. Tuhan pakai sarana yang kedua. Sarana yang kedua apa? Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa orang-orang di sekitar saudara dipakai Tuhan untuk membentuk kita? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan untuk besi bisa menajamkan besi, dia nggak bisa berjauhan, saling bergesekan. Karena itu siapa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita? Bukan orang yang jauh, orang jauh nggak kena kita. Yang dipakai itu, ini ada yang lagi dibentuk nih kayaknya. Yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Baru berasa, siapa orang itu? Nengok aja kiri kanan saudara. Habis nengok saudara bilang, oh lu toh gitu.
Suami kita, istri kita, halo. Suami-suami kok dibentuk lewat istrimu. Istrimu yang kalau ngomong, nggak ada titiknya. Sampai saudara bilang kereta api masih ada stasiunnya. Pak, istri saya nggak tahu stasiunnya di mana. Saudara dibentuk sama istrimu. Kadang-kadang istri kalau suami pulang nggak pernah lihat keadaan suaminya. Hai istri, saya pesan kalau saudara pulang, kalau lihat suami saudara pulang, lihat mukanya dulu. Kalau mukanya merah, matanya capek, sayu, jangan langsung diberondong. Sediain air panas buat dia mandi. Tanya dia mau minum kopi gak? Bikin dia rileks dulu. Jangan langsung pulang, aduh papa aku kemarin lihat ini loh, aku tadi ke mall loh, aduh lihat emas bagus banget. Aduh saudara, gak dapat emas jengkol saudara. Kasih dia rileks dulu. Bikin dia santai, begitu dia udah santai, udah enak, udah nonton TV, megang remote. Kalau suami megang remote jangan coba-coba diambil, perang saudara. Remote itu tongkat kerajaan bagi suami. Walaupun dia nonton gak pernah ada di channel yang tetap, laki-laki itu gitu. Nonton sebentar dia pindah, nonton sebentar dia pindah. Sehingga istri lebih baik beli TV satu lagi taruh di atasnya. Kalau suami udah reda, udah enak, udah tenang, raut mukanya udah bagus, baru ngomong, Pak tadi aku jalan-jalan Pak, lewatin toko emas, ada cincin emas bagus. Kalau suami udah siap, jangankan cincin emas, gigimu diganti emas semua. Suami dibentuk sama istri, istri dibentuk sama siapa? Sama mertua, betul? Istri dibentuk sama siapa? Sama pembantu di rumahmu. Pembantu itu kan kayak buah si malakama, dia ada kita sebel, dia nggak ada kita repot. Mertuamu yang mau ngatur itu pembentukan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan seperti orang lain yang benci sama mertuanya. Waktu saya khotbah gini, selesai khotbah ada jemaat yang datang, Pak saya tuh puji Tuhan loh Pak, saya setiap hari doain mertua saya. Oh ini orang beda nih. Yang lain benci mertua, doain mertua. Bagus kamu, doanya apa? Tuhan kapan kau cabut nyawanya. Doanya begitu saudara, rupanya dia lebih kejam dari pembunuh berdarah dingin. Jadi masing-masing kita itu akan dibentuk bukan sama orang yang jauh sama kita. Kalau sama orang yang jauh sama kita nggak berasa, betul gak? Gua nggak peduli deh, gua nggak ketemu tiap hari, gua nggak peduli deh, gua nggak sekantor. Tapi saudara dan saya akan dibentuk sama orang yang tiap hari kita ketemu. Sama orang yang tiap hari kita kerja sama-sama. Sama orang yang di rumah saudara, kita akan dibentuk di situ. Jadi selain lewat masalah, Tuhan juga pakai sarana orang di sekitar kita. Nah satu lagi Tuhan pakai sarana apa? Tuhan pakai sarana untuk membentuk kita. Yang ketiga itu adalah berkat atau keberhasilan. Kesuksesan. Karena Tuhan tahu ada banyak orang waktu hidupnya susah dia dekat sama Tuhan. Tapi ada banyak orang gampang jatuh waktu dia punya segalanya. Betul gak? Kenapa kok Pak waktu susah dia gak jatuh? Dia gak bisa apa-apa, gak punya duit. Ada banyak orang waktu susah dekat sama Tuhan loh. Ke gereja rajin, ikut doa rajin. Gereja 3 kali ibadah dia ikut. Kebaktian tengah minggu ada doa dia ikut. Kebaktian pria, wanita, anak-anak dia ikut. Sampai dia dapat julukan di gereja maha hadir sedikit di bawah Tuhan. Kalau ada orang tanya dia, Pak saya mau ketemu sama Bapak Anton. Maaf kalau ada Pak Anton, bukan Pak Anton di sini, di luar sana. Di ibadah berapa Pak Anton? Udah lu datang aja ke gereja. Iya ibadah berapa? Mana-mana dia ada. Hidupnya masih susah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi berapa banyak ketika Tuhan udah berkati orang ini. Posisinya naik, dari miskin jadi kaya. Bahkan jadi kaya minta ampun. Banyak orang gak lagi cari Tuhan. Hidupnya mulai miring-miring. Mulai gak ke gereja, udah punya segalanya. Kemudian tergoda oleh pencobaan dunia. Mulai hidupnya macam-macam, mulai tinggalkan Tuhan. Ternyata saudara-saudara, ada banyak orang yang hidupnya gak kuat pada waktu dia sukses. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan lagi berkati saudara, puji Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa berkat itu sekaligus adalah ujian. Waktu engkau susah, engkau cari aku. Engkau mengandalkan aku. Waktu engkau punya segalanya. Masih bisa gak kau bilang, Tuhan, engkau nomor 1. Tanpa engkau aku gak bisa hidup.
Kalau saudara berhasil melewati proses ujian, berkat dan keberhasilan ini, saya percaya ada promosi dan kepercayaan yang lebih tinggi yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi saudara, yang harus saudara pahami, pertimbangan Tuhan yang kedua dalam membentuk kita adalah cara Tuhan. Setiap saudara gak sama dibentuknya. Dan Tuhan pakai sarana yang berbeda-beda. Nah yang ketiga yang terakhir. Pertimbangan Tuhan, selain Tuhan mempertimbangkan lamanya, tiap orang beda-beda lamanya, tergantung kondisi hati kita. Kemudian caranya, tiap orang caranya beda-beda, sesuai dengan karakter kita. Tuhan juga mempertimbangkan bobot dari sebuah pembentukan. Bobot itu apa ya? Kekuatan. Tiap orang itu kekuatan bobot dari pembentukannya gak sama. Karena tidak semua orang punya kekuatan yang sama. Kita lihat dua ayat terakhir, 28 dan 29. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Jawabannya apa? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, bobotnya lebih berat. Namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ayat 29. Dan ini pun, apa yang dimaksud dengan ini pun? Semua proses tadi. Membajak, mencangkul, mengirik, memukul. Datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Coba diperlihatkan ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Orang waktu mengirik gandum tidak memukul gandum itu sampai hancur. Bahkan waktu dia menjalankan, memproses dengan benda yang lebih berat. Jentera gerobak dengan kudanya. Itu pun dijaga supaya tidak hancur. Kenapa? Karena tujuan mengirik gandum itu bukan untuk menghancurkan gandum. Saudara mesti jelas. Tujuan orang itu mengirik gandum bukan untuk menghancurkan gandum. Hanya untuk membersihkan kulitnya. Supaya mendapatkan bagian terbaik daripada gandum itu, yaitu biji gandum yang sudah bersih. Saudara mesti memahami ini, supaya saudara memiliki pandangan yang benar akan Tuhan. Tujuan Tuhan memproses saudara, bukan untuk menghancurkan saudara. Tapi melainkan untuk mengeluarkan the best in you. Yang mungkin tidak akan keluar kalau saudara tidak diirik, tidak disapi, tidak dipukul, tidak dibajak. Berapa banyak saya mendengar kesaksian di masa pandemi ini. Ada orang-orang yang ternyata baru menyadari bahwa dia punya potensi yang dia nggak tahu sebelumnya. Ada banyak orang yang dulu kerjanya di kantor, rutin. Begitu masa pandemi semua orang kerja di rumah. Ada yang di PHK, nggak dapat penghasilan, akhirnya dia mikir apa yang bisa dilakukan. Dan kemudian dengan tuntunan Tuhan dia melakukan sesuatu yang tadinya cuma hobi dan ternyata booming luar biasa. Sampai akhirnya dia gak mau kerja lagi di kantor. Ternyata usahanya ini membuat dia berhasil. Dan kekuatannya ada di situ dan dia bilang saya bersyukur saya dipecat dari kantor saya. Itu proses pemukulan. Yang awalnya dia gak suka. Kenapa saya mesti dipecat? Kenapa ada orang lain yang work from home tapi gak dipecat tapi saya mesti dipecat? Itu proses dipukul, dibajak, digiling itu tuh waktu dipecat. Tapi tujuannya apa? Untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Sampai saya tanya sekarang lu kalau disuruh kerja kantor lagi mau gak? Nggak mau, ngapain lagi? Gue enak kerja sendiri, booming, penghasilannya lebih gede, waktunya lebih fleksibel. Tuhan mengeluarkan yang terbaik. Tujuan memproses bukan untuk menghancurkan, tapi mengeluarkan yang terbaik di dalam diri saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, saya ingin kita melihat satu video yang saya ambil, saya edit dari cuplikan satu reality show di Korea, Korea Got Talent. Cerita tentang seorang anak yatim piatu, ya, yang gak ada yang kenal, yang hidupnya di jalanan. Dan akhirnya Tuhan merubah lewat cara yang ajaib, lewat Korea Got Talent. Dan mari kita lihat sama-sama, sementara saudara nonton saya akan terjemahkan bahasanya saudara. 여기 Nah, 지원사를 ini 보니까 babak pertama, jurinya tanya, 한성봉씨 가족 ketika saya lihat di formulir 아무로 bagian 기재가 keluarga, 되어 있지 kenapa kamu nggak 않아요. isi, kamu kosongin?
제가 3살 때 고아원에 이렇게 Saya tinggal 맡겨졌는데요. di rumah yatim 5살 piatu 때 dari umur 3 tahun. 고아원에서 Waktu saya 구타를 umur 5 맞아가지고 tahun saya 도망쳐 kabur 나왔어요. karena saya dipukulin sama orang yatim piatu 거기서는 sama 그럼 어떻게 pengurus di sana. 사셨습니까? 고아원에서 Terus gimana kamu hidup setelah kamu lari 나오셨어요? dari yatim piatu, rumah yatim 5살 piatu? 때부터 그냥 Saya jualan 껌 permen 같은 거 karet dan 팔면서 바카스나 이런 거 minuman di 팔면서 jalan, dia bilang. 그냥 뭐 Dan 그렇게 saya hidup seperti itu selama 10 생활했고요, 10년 tahun. 정도. 누군가와 같이 생활을 했나요? Apakah Banyak kamu 혼자. tinggal dengan orang lain? 혼자 Enggak, 다섯 saya 살 tinggal 때부터. sendiri. Jadi sejak umur 네. 5 tahun dia tinggal sendiri di jalanan. 거의 한 10년 동안 Saya 그렇게 hidup 살았어요. seperti itu selama 10 저는 tahun. 그냥 Saya tidur di tangga darurat di 계단이나 toilet umum 이렇게 setiap hari. 화장실 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 Selama 이렇게 10 tahun, 살았죠. waktu berlalu begitu saja. 많은 사건들이 되게 Saya 많았어요. mengalami banyak hal buruk dalam diri saya. 어디 팔려가기도 Saya pernah 하고 dijual ke satu tempat. 좀 나이트에서 Dan satu hari ketika dia sedang jualan permen karet di depan nightclub, dia lihat ada penyanyi di panggung. Dan biasanya penyanyi di panggung itu suaranya bagus-bagus. Dia sangat kagum dengan penyanyi itu sampai akhirnya dia belajar nyanyi. Boleh digedein dikit di sini? Dengerin suaranya sudah. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ngelihat kehidupan hari ini kayaknya sesuatu yang apa ya, kayak dongeng. Ada anak yang hidupnya seperti itu. Selama 10 tahun dia jualan permen karet, dia tidur di tangga darurat, dia tidur di toilet umum. Dan akhirnya selesai di babak pertama ini, salah satu jurinya bilang apa? Saya nggak peduli nanti kamu sampai babak keberapa. Setelah hari ini saya akan carikan kamu guru vokal terbaik dan saya akan bayarin kamu untuk ngeles di situ. Dan anak ini lewatin babak selanjutnya sampai akhirnya dia masuk grand final dan dia kalah oleh seorang penari. Dia jadi juara 2 Korea Got Talent. Dari nobody menjadi somebody. Tapi saya mau katakan begini, anak ini gak akan pernah kita sebut namanya hari ini kalau dia gak pernah masuk panti asuhan. Anak ini gak bisa seperti sekarang kalau dia gak pernah digebukin di umur 5 tahun. Anak ini gak pernah seperti ini sekarang kalau dia gak pernah lari. Kalau dia gak pernah tidur di tangga darurat. Kalau dia gak pernah tidur di toilet umum. Kalau dia gak pernah dijual. Peristiwa-peristiwa yang saya sebutin tadi, itu merupakan batu pijakan yang disusun Allah dalam hidup anak ini untuk dia mencapai hari ini. Dia gak bisa langsung lompat. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan Tuhan dalam hidup saudara bukan untuk menghancurkan saudara. Tapi untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara. Saya ajak kita membaca satu ayat terakhir sebelum kita berdoa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada banyak orang tidak sadar ada satu kekuatan di dalam ayat ini. Satu kebenaran yang sebetulnya menguatkan kita supaya kita nggak dibodohi sama setan. Apa kebenaran yang menguatkan kita? Bahwa tidak ada masalah yang lebih kuat daripada saudara. Halo. Ayat ini berkata bahwa pencobaanmu tidak pernah melampaui. Berarti selalu ada di batas bawah kekuatan saudara. Betul nggak maksudnya gitu? Kalau kekuatan saudara di sini, Alkitab bilang semua pencobaan itu selalu ada di bawah. Tidak pernah melampaui, tidak pernah lebih kuat dari saudara. Artinya Anda selalu lebih kuat dari masalah yang Anda alami hari ini. Dan artinya bahwa Anda selalu bisa
overcome, bisa mengatasi, bisa memenangkan seluruh pergumulan yang Anda alami hari ini. Tapi iblis menipu saudara dengan berkata, engkau gak akan lewat dari masalah ini. Masalah ini terlalu gede untuk kau atasi. Masalah ini terlalu kuat untuk kau kalahkan. Engkau akan berakhir lewat masalah ini. Masalah ini gak akan selesai. Engkau gak punya kekuatan untuk menghancurkan masalah ini. Engkau gak punya kekuatan untuk memenangkan masalah ini. Tapi saya katakan sekali lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada masalah yang bisa mengalahkan saudara. Engkau lebih kuat daripada masalahmu. Haleluya. Karena itu jangan katakan kepada dirimu betapa besar masalahmu. Jangan katakan kepada Allah betapa besar masalahmu, tapi katakan kepada masalahmu betapa besar Allahmu. Dan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan saudara, karena tidak ada pencobaan dan masalah yang melampaui kekuatan saudara. Ingat hari ini, tujuan dari pembentukan adalah untuk menjadikan kita dewasa. Lamanya pembentukan, cara pembentukan, dan kekuatan dari pembentukan, itu Tuhan pertimbangkan. Allah gak akan kasih bobot pembentukan 100 kilo kalau saudara batas kekuatannya 50 kilo. Selalu di bawah itu. Persoalanmu gak pernah lebih besar dari kekuatanmu. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Ada satu pujian yang saya ingin kita naikkan sama-sama. Bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terduga. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, oh, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Katakan, caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntun. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidup. Caramu Tuhan, caramu mengubah hatiku,
sadar bahwa sepanjang hidup kami Engkau akan membentuk kami, untuk kami supaya menjadi dewasa. Karena kami harus jadi dewasa sesuai dengan pertumbuhan kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya ketika anak-anak-Mu mendengar firman Tuhan hari ini tentang bagaimana proses pembentukan Tuhan, bahwa Tuhan itu bijaksana, gak semena-mena. Karena itu Tuhan mempertimbangkan lamanya proses pembentukan. Tuhan mempertimbangkan caranya, Tuhan mempertimbangkan bobotnya. Kami bersyukur Tuhan untuk pertimbangan-Mu yang bijaksana. Nah Tuhan, kami memenang dalam pembentukan ini. Kami mau jadi dewasa, menjadi seperti Kristus. Karena itu Tuhan, biar Engkau materaikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, bicara lebih lebar, lebih luas, lebih dalam lagi kepada setiap anak-anak-Mu, dan kuatkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di proses pembentukan di dalam area mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua katakan amin. Silakan duduk saudara.